Dari Pak Jib selaku ketua kelompok. Yun Pak Bonten kula sekilas istilahipun menika Pok Darwis atau kelompok sadar wisata ternyata menjadi ujung tombak dan perlu dihidupkan kembali. Khususnya di objek wisata, Pok Darwis menjadi ujung tombak sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat sekaligus sebagai aset dalam kepariwisataan. Keaktifan Pok Darwis sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Awalnya, Pok Darwis dibentuk oleh pemerintah pusat di setiap kecamatan. Padahal, tidak setiap kecamatan memiliki objek wisata sehingga dinilai tidak efisien. Kini, Pok Darwis dikelola oleh pemerintah daerah dengan dana operasional dari daerah. Ada Pok Darwis yang sudah jalan, tetapi banyak juga yang kurang aktif. Yang sudah ada bisa dijadikan model untuk yang belum aktif. Keberadaan Pok Darwis bukan hanya untuk kepentingan pariwisata, tapi juga masyarakat sekitarnya. Seperti yang dilakukan Pok Darwis di Pantai Kukup, Gunung Kidul. Dalam putaran waktu 1 tahun lebih ini, pantai yang dulunya panas, gersang, kini di tangan kelompok sadar wisata dan masyarakatnya terlihat sejuk. Menurut Riyadi, selaku seksi perindang Pantai Kukup, keberadaan Pok Darwis di wilayahnya memang sudah ada dari dulu dan masih sangat sederhana. paguyuban ini turun-menurun dari diwariskan pada generasi ke generasi, yang mulanya dari kesederhanaan dari organisasi itu sampai sekarang masih kita pertahankan dan kita tingkatkan, baik dari segi kekompakan maupun administrasi. Dan ternyata hasil dari kegiatan Pok Darwis kelompok sadar wisata ini ternyata membuahkan hasil yang sederhana pula. Riyadi menuturkan, keberadaan Pok Darwis di wilayahnya muncul ketika permasalahan dari gersangnya Pantai Kukup dan bangunan liar sehingga tidak layak untuk tujuan wisata. Ini terlihat banyaknya bangunan liar atau istilahnya MP-MP atau pedagang kaki lima kalau di perkotaan. Ini sangat marak sekali, di mana di pinggir pantai ini sangat kumuh dan tidak layak untuk ditempati sebagai tujuan objek wisata. Nah, dikarenakan kita melihat ke sana itu terlalu kumuh, nah, ini kita mengadakan pendekatan dengan masyarakat pedagang, dan akhirnya masyarakat pedagang mulai menyadari. Bersama dengan warga yang peduli, mereka melakukan inisiatif untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan seperti penghijauan dan penataan bangunan liar sehingga tidak ada cincin yang menutupi areal wisata. Ini memindahkan atau menata kawasan wisata atau dengan tata ruang wisata yang sederhana. Kemudian hasilnya pun kita merasa lebih senang dari yang dulu. Keadaan yang semrawut yang masih pada waktu itu sederhana sekali, yang sangat jelek, sekarang tidak ada cincin yang menutupi areal kawasan wisata, sehingga pasir putih kelihatan bersih dan tidak ada bangunan-bangunan liar yang gentalang, dan sekarang sudah tertata. Itu dari segi bangunan yang sederhana. Menurut Riyadi, di tahun 2004 lalu, kawasan ini sangatlah gersang dan tidak ada perindang sama sekali. Namun dengan gigih dan ulet, kawasan ini terlihat hijau royo-royo. Terbakar, tidak ada teduh sama sekali, satu pun tidak ada. Dan sekarang sudah hijau royo-royo. Nanti boleh dilihat, bukan hanya istilahnya itu tanaman yang berserakan, tetapi memang dari segi penataan sudah kita tata. Dan nanti diharapkan penataan demi penataan akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan karena itu, untuk membangun diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Tidak kalah pentingnya, keikutsertaan dan kerjasama dari lembaga pemerintah seperti Baparda sangatlah diharapkan untuk melakukan program sadar wisata dan penerapan Sabta Pesona. Dan sekarang memang kita akui pula bahwa pantai ini belum mempunyai
penerangan, baik penerangan di jalan atau di tempat kawasan wisata atau di tempat parkir, sehingga pada waktu malam masih dalam keadaan gelap. Tetapi dari hasil yang kami upayakan bersama dengan kelompok sadar wisata ini, kita mencoba mengambil salah satu hasil dari perindang itu. Tim Apa Kabar Jogja RBTV melaporkan.